Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matkul Sejarah Pendidikan. Kami dari kelompok 4, saya Julita Rika Amelia, NIM 11210993, dan teman saya Umi Fadilah, NIM 1121103. Baik, langsung saja kita akan membacakan materi yang berjudul Perkembangan Pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan kedua, yaitu abad ke-20, termasuk masa pendudukan Jepang. A. Hakikat politik etis dalam sejarah pendidikan Indonesia pada awal abad ke-20. Sikap pro dan kontra, baik di kalangan para intelektual, politisi, dan rohaniawan atau kalangan gereja di Belanda setelah dirumuskan politik etis. Kegiatan politik etis diperlihatkan dengan irigasi, pendidikan, dan emigrasi. Disebut trilogi Van Deventer. Tulisan Van Deventer dalam majalah The Gids tahun 1908 yang menyampaikan tentang pendidikan kecerdasan dan penyempurnaan akal budi pekerti bangsa Bumi Putra. Dalam hal tersebut, bapak pergerakan etis diberikan kepada Van Deventer. Pada tahun 1905, tahun pemilihan di Belanda, Van Deventer dan kawan-kawannya menang dalam parlemen Belanda, yang karena itu mereka menjadi pemeran utama dalam pembentukan kabinet. Pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan atau edukasi terutama adalah J.H. Abendanon atau yang diangkat sebagai Direktur Pendidikan di Hindia Timur pada tahun 1900. Pada tahun 1903, mulai didirikan sekolah rendah yang dinamakan Volksschule atau sekolah desa dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian dilanjutkan dengan program Vervolksschule atau sekolah lanjutan dengan masa belajar selama 2 tahun. Kemudian Meerwijngebroed Leger Onderwijs atau MULO, yakni sebuah sekolah yang jenjangnya setingkat dengan SMP pada zaman Belanda, dan program Algemeen Middelbare School atau IMS yang jenjangnya setingkat dengan SMA. Bagaimana sebenarnya yang disebut Volksschule atau sekolah desa itu? Baik, program pelajarannya meliputi membaca, menulis, dan berhitung dalam bahasa Jawa. Sementara itu, dianjurkan mengajarkan keterampilan tangan seperti membuat keranjang, pot, genting, dan sebagainya. Tempat belajarnya bersifat sementara. Anak-anak duduk di lantai, sedangkan bagi anak-anak yang memiliki kewajiban menggembala kerbau, maka selama belajar, yaitu antara pukul 9 hingga 12 dan pukul 1 hingga 3 sore, kerbau-kerbau yang digembalakan dapat dilepas di sebidang tanah di sebelah tempat belajar yang dipagari. Dengan memperhatikan gambaran tersebut, maka dapat dibayangkan betapa sederhananya persekolahan yang disebut Volksschule itu. Dalam prakteknya, sekalipun tidak secara langsung, terdapat kecenderungan diskriminatif. Caranya ialah dengan memberlakukan biaya sekolah yang cukup mahal dan juga sering diutamakan bagi keluarga yang memiliki keturunan darah biru atau darah ningrat dan darah keraton. Bagi anggota masyarakat yang kurang berpunya atau miskin terpaksa tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah, atau paling tidak terpaksa mengambil alternatif lain, misalnya memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Sejak tahun 1861, oleh Belanda telah diintroduksi sebuah program ujian yang disebut Klein Ambtenars Examen, yaitu sebuah program ujian pegawai rendah yang harus ditempuh sebagai pegawai pemerintah. Setelah pada tahun 1900 diperkenalkan sekolah Opleiding School for Inlands Ambtenaren atau OSVIA, yaitu sekolah yang dipersiapkan untuk kalangan pribumi.
B. Sistem pendidikan kolonial di Indonesia sebelum masuknya Jepang. Kondisi pendidikan di Indonesia sebelum abad ke-20 masih terbatas. Hanya terwujud dalam bentuk sekolah dasar kelas 1, The Earth School, bagi anak-anak pramuka atau tokoh masyarakat, dan kelas 2, The Tweede Class School, bagi anak-anak pada umumnya. Pada masa Belanda, tidak menghendaki perkembangan pendidikan masyarakat Indonesia, sehingga berdampak diskriminasi. Sifat-sifat tersebut dihilangkan pada masa kependudukan Jepang. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak semata-mata hanya untuk memajukan Indonesia, melainkan untuk memenangkan hati bangsa Indonesia agar setia kepada Jepang. Namun, hal itu memberi semangat dan kebersamaan yang menghasilkan kemerdekaan bangsa. C. Perkembangan pendidikan yang bersifat nasional Indonesia di awal abad ke-20. Studi khusus tentang Taman Siswa, NIS, Muhammadiyah, dan lain-lain. Menjelang akhir abad ke-19, kehidupan rakyat Indonesia tidak membaik. Bahkan setelah tanam paksa dihapus tahun 1870. Usaha penting dari pemerintah Indonesia yaitu mengangkat tokoh-tokoh pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran pertama, lalu Muhyamin dan Mr. Suwandi. Setelah 5 tahun masa revolusi, tahun 1950, sebuah panitia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara berhasil merancang, kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Pokok Pendidikan dan diberlakukan di seluruh NKRI tahun 1954. Tahun 1955, pendidikan kurang diprioritaskan dan lebih disibukkan masalah-masalah perpolitikan. Karakter dan sistem persekolahan di Indonesia pada masa pendidikan Jepang. Segala usaha Jepang ditujukan untuk perang. Murid-murid ditugaskan untuk gotong royong, mengumpulkan batu, kerikil, pasir, dan menanam pohon jarak untuk kepentingan perang. Sedangkan pekarangan sekolah ditanami bahan makanan. Karena Jepang menginternet banyak orang Belanda, maka sekolah-sekolah untuk orang Belanda dan Indonesia kalangan atas ikut lenyap. Yang terpenting bagi kita di zaman Jepang adalah kerobohan kekuasaan Belanda. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.